Di Amerika tidak dilarang, tapi ingatkan dengan WA, Allah salat nak. Bapak jangan merasa risih, jangan merasa kecil hati kalau anak bapak tidak masuk 10 besar. Tapi sedihlah bapak kalau anak bapak tidak salat, tidak pandai baca Quran. Itu sangat sedihlah. Kalau dia tidak berprestasi tinggi di sekolah, tidak apa-apa. Yang jelas ilmu itu ditangkapnya, walaupun tidak luar biasa cerdasnya. Tapi merasa malulah jadi orang tua yang telah lama hidup, rezeki banyak diberi Allah, sudah bisa dikategorikan kaya. Anak berdua lonya tidak banyak. Anak cik narkoba, anak cik pazina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rang rantau wikil bajalan malam, bayi balanjo ke Pasabungo. Terima kasih jamaah nanlah menjawab salam. Ambo doakan masuk surga. Dari darek katugu galam, orang manuai siang hari. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lai. Amin. Ibu-ibu nak mau mengambilkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Pelangko Rantau Ikil, yang kita hormati Bapak Datuk Rio, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Koramil dan Ramil, tokoh-tokoh masyarakat, pegawai adat dan pegawai sara yang terdiri dari nenek mama, urek tunggang, pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako,
putih labik buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan daki jolong basuh. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo kapulang tampai baberito. Mudah-mudahan pegawai adat Nenek Mama Datuk Rio, semua beliau yang kita dahulukan selangkah, kita tinggikan sarantiang, beliau selalu sehat walafiat. Juga yang sangat kita muliakan para alim ulama nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, air janih tepian suci, minuman anak di nagari. Kita doakan ulama selalu lestari dan bersambung. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana supaya ulama ini tidak habis? Pertama, saya mohon dengan kerendahan hati kepada ibu-ibu muda yang berumur 50 tahun ke bawah, itu anak saya. Makanya selesai Ananda, anak dari Ananda, selesai SD, masukkanlah dia ke pondok pesantren. Mencetak ulama tidak bisa dari SMP dan STM, tidak bisa dari SMA IPA, karena pelajarannya jauh panggang dari api. Maka tak ada jalan lain. Kalau pejabat yang meninggal, Bapak Kapolsek, Bapak Gubernur, Bapak Bupati meninggal, sajam sesudah itu bisa diganti, ada PLT-nya. Ya enggak? Tapi kalau ulama nan mati, satu orang yang tinggi ilmu pengetahuannya, belum ada gantinya hari itu. Sebab ulama itu, bapak-bapak, disibukkan memperdalam ilmu agama. Tafsir, ilmu tafsir. Hadis, ilmu hadis. Fikih, usul fikih. Nahu, saraf. Kedua-duanya itu dikumpulkan, namanya qawaid. Orang yang jadi ulama itu orang yang pandai membaca kitab yang tidak berbaris. Itulah dia ulama. Orang seperti itu yang kepandaiannya, kemudian dia jadi makmum di belakang, ya kan? Dia sangat terkejut itu kalau imam membaca salah. Ya dulu orang jadi imam kok Pak, bacanya ndak batu, doanya maju je terus ke buku. Itu Pak. Ya kan? Ingin juga dapat namo. Ini. Bagaimanapun qarinya kita, hebat baca Quran, qari, tapi kalau lebih gigi di teh bawah, jangan jadi imamnya. Itu sah senang terbaca lah. Ihdinas siratal mustaqim. Tak bisa baca sad lagi, gigi ya habis. Jangan membaca Quran kalau gigi lah habis Pak. Makan kacang tojin tu tak bisa lah. Harus ditumbuk di atas sayak loh. Dia ambil sayak je, masuk ke jatuh je di dalam, ditumbuk, baru dimakan. Itu cara makannya tu. Ndak mau lulu aja. Iya kan? Jadi saya mohon kepada ibu-ibu muda. Ustaz, di pesantren itu ijazahnya tidak negeri. Bagaimana dia akan masuk polisi? Bapak-bapak, tidak semua orang akan diterima di polisi. Ya kan? Tidak semua orang akan jadi pegawai negeri. Sekarang pertanyaannya, di dunia ini yang memberi rezeki, dek sebab awak pegawai negeri atau dari Allah? Ambo kecil enzalah, ambo Pak Kapolsek. Ambo lah pensiun, kau banyak rezeki.
Ya kan? Orang kalau pensiun banyak bagabuang jo PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Ndak partai Mbak Mega no? Penurunan daya ingat dan penghasilan. Kalau saya ndak, terbalik, penambahan daya ingat dan penghasilan. Pak, alun nambo mengaji lai, Allah nyuagian di penitia amplop. Kok lari saya mau tadi nak ada lai. Sudah mau terima amplop, ambo lari saya lai. Ya kan? Ini. Begitu Pak. Jadi saya setelah pensiun banyak diberi rezeki oleh Allah. Bagaimana caranya? Kalau dulu saya sekeliling Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, pesisir selatan. Apa kata Allah? Ristawardi, akan saya gerakkan orang merekam pengajianmu. Itu akan direkamnya dengan HP dan seluruh suara itu tersimpan di stelit di atas, maka akan didengar oleh orang seluruh dunia. Akabaruntuangannya ambo viral tu Pak, di dunia ko di masa jo ada orang Padang. Di Inggris lah menelpon orang Padang. Pabilo bisa ke Inggris boya aja. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, setelah kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi, yang belum saya hormati ibu-ibu. Sebab nan pertamu tadi membawa naik ke rumah tu, magi hambo kue itu ibu-ibu. Iya kan? Sudah tu makan lo nyobawa ke rumah balik. Sambalnya tadi ayam goreng jo ikan panggang. Mudah-mudahan masuk serugo tuan rumah tu sadonya. Amin. Dan jamaah yang datang malam ini, saya doakan setiap langkah, setiap putaran roda motor, setiap putaran roda mobil, sebanyak itulah hendaknya Bapak Ibu dikasih pahala oleh Allah. Dan anak cucu saya dari pesantren ini, saya doakan menjadi ulama besar semuanya nanti. Amin ya Rabbal. Bundo kanduang ube jarih palare damam, kaun unduang ke Madinah, kaun payuang panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nanduduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiangnya bundo kanduang urang produksi ko batinggang Pak, satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau de. Sagantang bareh di tanah kanyang laurang sabungonyo. Kok tamakan dirasonasi 3 tahun tainda lapa, kok tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamaknya. Pak, oh Pak, jangan Pak tinggal-tinggalan bundo kanduang Pak ndak. Bundo kanduang tu ndak amak do bini ya Pak. Bini kita sorang-sorang ko di negara ko namanya bundo. Bamang ko bundo kanduang, sabo inyo na manganduang. Nah, kita sayangi istri kita tercinta, dialah bundo kanduang. Kita menompangkan anak kita ke dalam rahimnya 9 bulan 10 hari. Penderitaan istri kita hamil itu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahniu wa fisaluhu fi amain. Ketika istrimu hamil, ibumu hamil, lemah badannya selemah-lemahnya. Tiuk sawanta mutah tu. Tengah malam maniaunya minta putih amacang. Pak, Bu, kini tanggal berari. Sejak maghrib tadi. Sebab perputaran tanggal dalam Hijriah itu maghrib. Maghrib bertukar tanggalnya. Nah, jadi kini tanggal 10 Sa'ban. Nah, Isra Mi'raj tanggal berapa? 27 Rajab. Isra Mi'raj Nabi nama yang kita peringati malam kini. Dan Isra Mi'rajnya tanggal 10 Sa'ban kok Nabi ya.
Pak, Bu, sabananya ambo yakin Pak Ji, jamaah je pengurus mushaji ko ingin mengadakan tepat waktu, tapi deknyo ingin Ristawardi ko datang kamari, nyo sesuaikan saja tanggal. Ambo bagarah setunya Pak, iya kan? Jadi karena Ustadz kok bisa hari kini memperingati sesuatu itu tidak harus tepat waktu. Yang jelas Nabi itu semenjak dari ujung kukunya sampai ujung rambutnya, sampai cara dia berkata, cara dia bergaul dengan istrinya, cara dia tersenyum, itu tidak ada yang tidak patut kita tiru, harus kita tiru. Jadi membaca sejarah Nabi itu tidak berpilih tanggal nada, karena rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi itu setetes hikmah ya, tolong baca Pak. Yo, coba lihat tu. Ada enggak setetes hikmah? Iya kan? Jadi Isra Mi'raj ini apa hikmahnya? Yang pertama, terbuka teknologi untuk menyelidiki rahasia langit. Kalau Bapak baca sejarah kembali, sebelum Nabi Isra Mi'raj belum ada pesawat terbang, Pak. Belum ada. Karena orang tidak tahu yang bisa berjalan di atas bumi. Ternyata bisa berjalan di atas udara. Malah kendaraannya besar dari mobil. Ambo di jalan raya kok Pak, ndak ada ambo nampak mobil dan sekadang pesawat dulu do. Iya kan? Lebih-lebih pesawat membawa ke Makkah tu 600 orang isinya. Bangkunya 10 seriri menurut lebar tu. Laya do tu sekadang tu. Kira-kira mana barek pesawat tu joto. Barek pesawat. Tapi karena Allah membukakan rahasia langit, manusia ini otaknya, pikirannya, fisiknya, akalnya, jiwanya lebih tinggi dari makhluk yang lain. Karena ada ayat menyuruh pergi ke langit. Apa kata Allah? Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai jamaah jin dan manusia, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard, jika engkau mampu mengharungi penjuru langit dan bumi, pergilah setinggi-tingginya ke atas. La tanfuzuna illa bisultan. Disindirkan oleh Allah di ujung ayat itu, engkau bisa mampu ke sana tapi menambah ilmu pengetahuan. Manusia itu kan dinamis, akalnya berkembang, tak sama je baru ada Pak. Baru di Pariaman lah diajar baca min, berkaca kok. Dia suruh berkaca tu, bisanya suruh selfie. Senyum lanya tu dia pe tu. Iya kan? Atau ditanya ke tukang baru kok. Lawara lamonyo baru kok pandai bakaco kok. Allah gampe tahun Pak. Lah ada perubahan. Galak tukang baru tu. Malu ada perubahan baru ke namanya macam. Ya kan? Ini Pak. Jadi kalau binatang tu Pak, tidak ada perubahannya. Manusia otaknya besar, pikirannya tajam, ada ayat menyuruh ke langit, dia selidiki. Akhirnya terciptalah kapal terbang. Ini yang pertama Pak, Isra Mi'raj untuk teknologi membukakan rahasia langit. Itu setetes hikmah yang kecil tu. Hikmah yang paling besar apa? Kita dicarikan oleh Allah jalan untuk komunikasi dengan beliau. Komunikasi kok kalau putus Bapak. Jelah Pak, ndak ada berdiskusi, berkomunikasi di rumah tangga, je orang rumah, apa jadinya? Serupa neraka serumah tangga tu Pak. Iya kan?
Apalagi dengan Allah yang menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Alat komunikasi itu bukan mengecek Josuaro, karena Allah itu tidak sama dengan yang lain, ya kan? Maka disuruh kita salat. Nah, dalam salat itu apa? Pertama, setelah kita takbir, itu kita membaca surah Al-Fatihah. 3 ayat ke atas itu memuji Allah saja. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sesudah itu antara kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah itu apa lagi? Doa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang mana? Ghairul maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Iya kan? Coba bayangkan orang Islam yang tidak salat, kapan dia baca itu? Jadi amat besar dosanya kalau kita masuk Islam tidak salat. Ada ndak orang rantau ikil ko bagamo Buddha? Bagamo Hindu? Kristen Ortodok? Ndak. Orang Islam ndak salat, ada ndak siko? Samo sepenyakit. Kalau ambo tadi menjawab ado, ndak do sambung oleh. Itu alhamdulillah. Tapi mandanga banyak gua. Ibu hati ambo ni. Rupa orang rantau ikil ko banyak nantak salat. Nan datang ko senta lah ya do salat sebagian kan tak. Nya do sekadar menengah kaji senya nanya danga tu ndak kaji kanyo pacik do pantun buya. Iya kan? Ini bapak-bapak, hanya ndak salat, ngononya. Kapan salat itu adanya untuk kita setelah Nabi Mi'raj. Ini setetes hikmah dan rahmat Allah, tapi akibat yang akan kita dapat bapak-bapak, ibu-ibu, tidak tanggung-tanggung. Apa akibat yang sangat besar untuk kita yang salat? As-salatu miftahul jannah. Itu kata Nabi, Pak, bukan kata saya. Miftah itu anak kunci. Salat itu anak kunci surga. Kalau kita tidak salat, lah ada anak kunci dah, Pak. Nah, jua dibuka. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu. Untuk itu saya berbaik sangka kita yang hadir ini salat semua, tapi mungkin ada nan lalai. Salat maghrib lah ke menjelang isya, salat subuh 7:30 nyorang ke sesio salat duha, ya kan? Sudah tu salat zuhur nyolah ke waktu puasa, selesai salat zuhur asa tibolo, itu termasuk lalai. Sedangkan kata Allah, dirikanlah salat itu di awal waktunya. Pak, besok sudah Rajab ini apa? Sudah Sa'ban ini apa? Ramadan. Apa doa Nabi semenjak Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan spesial. Apa ibadah di sana? Yang hanya ada salat sunat tarawih di bulan itu. Di bulan lain tidak ada salat tarawih. Bulan apa? Bulan Ramadan. Ada di sana membersihkan hati dan membersihkan perut. Kalau kita puasa, Pak, kan kosong perut kita siang hari. Di dalam ini banyak saraf-saraf halus, itu jumlahnya miliaran. Ketika dia kosong, tidak menumpuk makanan di sana, direjuvinasi oleh Allah secara otomatis. Maka ujung-ujung saraf itu tumbuh yang sehat kembali. Jadi puasa itu untuk kesehatan kita. Namun turunnya kapan? Dibawa oleh Jibril ke bumi ini, disampaikan kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dibawa ke bumi. Pak, bapak yang telah pergi haji dan umrah, perintah haji dan umrah itu tidak di langit, Pak, tapi di bumi. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dibawa oleh Jibril ke bumi. Perintah zakat juga dibawa oleh Jibril ke bumi, tapi perintah salat Jibril menemani Nabi ke langit. Jadi bukan di bumi diturunkan. Nabi yang diundang ke atas. Pertanyaannya lagi, apakah Jibril mengantar Nabi ke tempat Nabi menerima perintah salat itu? Tidak, Pak. Jibril tidak sampai ke sana. Malah Jibril menangis. Ya Rasulullah, hanya sampai di sini saya. Kenapa tidak bisa engkau ke atas? Saya tidak sama dengan engkau. Engkau itu kekasih Allah. Jadi saya tidak bisa ke atas itu. Sampai di mana itu? Di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi sampai di puncak itu, seakan-akan berhadapan dengan Allah. Biko pak bayangan lo, Allah tu di langit yang ketujuh kok. Asal lu langit ada di mana? Iya kan? Nah. Seakan-akan berhadapan dengan Allah. Nabi melihat kebesaran linuriyahu min ayatina. Allah mempertontonkan sebahagian kebesarannya. Apa yang dilihat Nabi di langit yang ketujuh itu ke bawah? Langit yang keenam, langit yang kelima, langit yang keempat, langit yang ketiga, langit yang kedua, langit yang kesatu, bumi dipandang dari Sidratul Muntaha itu hanya sebesar permata cincin yang terletak di padang pasir yang luas. Itu seluruh langit debak dipandang di Sidratul Muntaha itu ke bawah. Sagadang batu cincin di atas pasir yang luas. Sagadang Pak Kapolsek. Itu mengkau jadi polisi, ya kan? Melindungi rakyat. Awak kau ketiknya sewanta di Allah membunuhnya. Dia datang saya penyakit dua mati ya, penyakit itu, penyakit gulo je, penyakit gilo je. Kalau lah gilo, lebih bisa jadi Kapolsek. Tidak masuk rumah sakit. Kalau di Jakarta Grogol, kalau di Padang digadui. Kalau penyakit gulo, rusak ginjal, rusak jantung, stroke, kaki dipotong, baunya busuk. Setelah awak nak berkaki nyusi dek ini berjalan lang lai kuaya mang nak talu ke dole je. Ang sakit-sakit saja. Apa itu salah. Jadi manusia ini kecil tapi banyak melawan ke Allah. Nan nyo makan nasi Allah, sawit nyo tanam di tanah Allah. Nan manggadangan sawit tu Allah, nan magih buah Allah. Tapi bikola banyak pitihnya nyo ndak berzakat. Nama nan pamurah ya Allah, banyakanlah kabunnya. Banyakkan buahnya. Mahakan naragonya. Ya Allah ya Tuhan. Kan tak ada Pak. Itu doa awak nan terakhir, orang nan tak mau berzakat ko ya Allah, tunjukilah hatinya balik. Itu le Pak. Tak boleh disumpah taruh ada. Saboknya bisa-bisa ditunjuki dek Allah. Inyo nan paling kikir mulainya, beko inyo nan paling pamurah. Bisa cuy itu Ustaz? Bisa. Muqallibal qulub. Nan memula hati itu siapa? Allah. Ya kan? Jadi manusia akan dapat petunjuk, manusia akan dapat kesesatan, itu hak prerogatif Allah.
wirid-wirid ko agunonyo, ko mangana-ngana na lupo kanyo Pak. Barana lamonyo orang wirid ko nantak ke sembahyang ndak sembahyang. Banda sembahyang Pak. Ambo candu menanga wirid saja. Jadi manusia ini banyak takbur. Kita tirulah Nabi. Ketika Nabi melihat kebesaran Allah, apa beliau baca? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Itu yang kita realisasikan dalam salat sampai sekarang. Apa kalimat itu? Kalimat pujian untuk Allah. Karena Allah mengetahui hambanya Muhammad yang disayanginya, memujinya, Allah membalasnya dengan penuh kasih sayang pula. Tapuak babale, gayung basambui, panggang babalik, sipek baula. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa Allah hendak membaca Assalamualaikum? Kenapa Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu? Yang dikehendaki oleh Allah selamat itu hanya nabinya, bukan kita. Wa rahmatullahi. Tapi Nabi Pak mendengar ucapan dari Allah tu, tabayang dinyo orang rantau singkil, tabayang dinyo orang lubuk beringin, tabayang dinyo orang sungai Manau, tabayang dinyo orang Sorolangun, tabayang dinyo orang Merangin, tabayang dinyo orang Rimbo Bujang, tabayang dinyo orang Sitiuang, tabayang dinyo orang Sungai Rumbai. Tabayang dek Nabi bahwa Islam itu akan menempuh seluruh bumi ini. Maka Nabi menjawab karena cintanya kepada kita. Bukan dia saja yang selamat, tapi kita diikut sertakan. Apa jawab Nabi? Assalamu alaina. Keselamatan atas kami. Tabawa enggak Datuk Rio? Tabawa enggak Ristawardi? Tabawa enggak jemaah semua? Terbawa, ya kan? Wa ala ibadillahis salihin, ya kan? Yang akan kita follow up, yang akan kita tindak lanjuti apa? Jadilah kita ini semua ibadillahis salihin tu rukun Islam tu nama nan mampunya mengerajokan dan tak boleh ditinggalnya kerajaan. Apa itu? Syahadat, puasa, sah. Kalau haji zakat tu mencari situasi tu. Acik embo sampai ke pak-paknya. Kan kini banyak lo orang pai haji di talang ibang. Itu awak lupa je ayat namanya tu. Indak wajib pai haji kalau indak sanggup, ndak usah hutang di bank. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tidak bisa dihapus ayat itu. Kewajiban bagi manusia merupakan hak Allah haji itu. Man istata'a ilaihi. Jadi kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Ya. Pak, bang kau jalan nacok macet. Oto kredit murah saya mendapatnya. Di bawah kartu penduduk, jo kartu keluarga tu DP 10 juta. Atau auto baru pulang. Merek di belakangnya Rice. Ya kan? Toyota Rebon. Ya kan? Tiba hutang. Auto lah mau jalannya, tunggu macet jalan. Dia Jepang tak itu dah. Auto lah 5 tahun diolah balik. Dihancurkan balik. Ya kan? Dan dia tidak membutuhkan mobil itu. Di sana ada tram, ada bis kota. Orang awak kok kadang lagak, Pak. Cik rumah sampai auto di teras tu. Iya kan? Inilah bapak ibu-ibu. Itu tu. Tapi bau tang ada kurisi bau tang, magic jar bau tang, blender bau tang, batu lado bau tang. Laki, Pak. Dipindah lo kaji kredit macet lo haji ko Pak. Ditambah lo jo parangai ex menteri agama nan diangkat Jokowi.
Labih orang nan lah mendaftar bari berpuluh-puluh tahun lah gaek ndak dapat haji nyo jual kuota tu ke orang namanya piti. Kalau ndak tobat nyo tu pak atau merasa nyo kerete di melekat alam kubur. Kalau ndak tobat, ya kan? Bapak ini, aku manusia aku ketek perangai pak. Banyak dan salah-salah aja perangai itu. Siapa yang bisa jadi benar itu? Orang yang khusyuk dalam salatnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh salat itu yang bisa meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Jadi kesimpulannya, bapak indak badoso doh ndak pai haji kalau ndak sang dangup ndak usah hutang. Tapi istitaah tu pak, kemampuan tu indak dek kayu saja pak. Ambo bapak 2 kali pai haji dek ndak banyak piti sebabnya dah. Pertama ditampek karajo ambo di kui etes karyawan teladan. Lulus ambo memenuhi kriteria semuanya. Gaji saya 75% pulang. Baru be di rumah sakit sekali setahun. Ya kan? Bini ambo ndak ada jadi rentenir. Nyok selidiki sampai ke rumah di tim tu pak. Alana karyawan ko rancak karajonyo baik lakunya. Pi bininyo karajo di PT Budanir. Lai tahu ibu Budanir? Badan Usaha Dana rentenir. Kalau itu karajo bininya di rumah nyo kecen de orang ndak jadi suaminya lulus. Saya semuanya lancar. Dapat pai haji dibiaya dek PT Semen Padang. Akan dek ndak karena banyak piti tu dah. Cuma mau pulang di Makkah, ko dijapui dek kawan-kawan ke Tabiang. Sehari itu masih di Tabiang pesawat baru. Dari Tabiang ke Medan, dari Medan ke Makkah, pulang dari Makkah ke Tabiang, ke Medan, lo balik Tabiang. Lah nyo pui embo joto Semen Padang. Dia teotonyo betapuk-tapuk Haji Bidin. Namo ambo Ristawardi Bangko Bidin kalian sabui. Bidin ko biaya dinas. Iya kan? Adalah orang sepesawat jambu, seatnya sampai duduknya badake jambu. Orang agam Bukit Tinggi. Amo tanya, apa ju ibu barala monyo menabuang untuk haji? Nah, ada menabuang do biaya. Tu rumah kami orang kan membuat jalan bypass. Jadi rumah kami kok diganti. Lah kami buat rumah balik. Balabi aja pitih 2 pendaftaran haji je. Amangko kami mendaftar langsung je. Supaya pitih ko janabi je. Jadi haji kami ko haji mahsur je. Haji pengganti rumah karena go. Karena gitu. Jadi macam-macam. Nah, ya kan? Ini. Ya kan? Tapi kalau kau utang payah jijan, sebab di dalam ayat tidak ada kemampuan, ndak berdosa, ndak pergi haji. Nah, jadi haji itu pak kalau apa lah haji, tapi orang tu ndak haji lah, nyolah meninggal. Besok dapat apa nomor balik, apa niatkan untuk majikan orang tua, boleh ndak? Boleh, sebab apa lah haji. Ramadan besok orang tua pak namperusi masih hidup, tapi umurnya lah 100 kurang cie, nyolah pikun, ndak bisa puasa Ramadan lah. Boleh ndak pak membayar fidyahnya? Boleh kan? Nah. Malam kini ada jamaah kapai tabligh akbar kamari, tapi ada masalah ndak jadi nyopai. Nyoba niat bawa kaf untuk musaji at-taqwa ko, nyo kiriman ke tetangganya. Boleh ndak? Boleh. Atur rukun Islam nanti go tu boleh seperti itu pak. Ya kan? Tapi salat apa pulang di kabun, lah takalok sedia te sopa. Ya kan?
Sabalu napa takalok wana kecik apa kai bu latihan papa kalalok dete sopa koyo gantian papa salat isya koyo ni boleh. Nah, ini dah. Karena salat itu dialog langsung manusia dengan Allah. Begitu istimewanya Pak. Salat itu. Dia rukun Islam, tapi beda dengan yang 4 lagi. Iya kan? Makanya setiap orang yang meninggalkan salat besar pula dosanya. Lebih besar dosanya meninggalkan salat daripada berzina. Ini bapak-bapak yang jadi nan tanyo ambo tu kok ambo tanyo je nang katibo jan itu je jawabnya. Ada ndak dibungo ko orang Islam nan tak salat? Banyak aja itu je jawabnya. Kan? Dah ada lah dopaknya. Biarlah berduto kan. Kan? Kalau banyak tu berarti banyak orang Islam meninggalkan salat. Apa kata Nabi? Man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat maka kafirlah dia. Mau tak kita orang Islam ini disebut kafir? Tak mau Bapak Ibu. Kita akan marah itu. Kafir, saya tidak kafir, saya Islam nih. Tapi menurut hadis, orang yang meninggalkan salat kafir kata Nabi. Tapi bukan murtad. Kafir itu kan artinya tertutup. Tertutup pintu hatinya menyembah Allah. Cuma dalam bahasa Minang Pak ditukar kojo iye. Jadi buruk namanya le pajak piye aja. Bukan kafir disebut oleh orang Minang. Kapi. Iya kan? Ini orang meninggalkan salat. Bukan murtad. Bu, kalau kita lama bersimpuh, ndak turun lancar jalan ke bawah. Kutiko tagak, kaki ko, ada kalau siko istilahnya. Nah, kalau di Padang kapocong orang. Tapi di orang Bukit Tinggi kapieradan. Itu dari bahasa Arab. Orang Arab tu kalau lama nyoba simpu apa? Tagaknya. Sakit kaki ko, ndak rasa kaki. Kafir dam. Kafir dam tu dam darah. Kafir tertutup. Tertutup darah ke bawah. Mangko kaki ko kesemutan ndak rasa kaki. Tadang ada orang Minang nyo jadian saya bahasa Minang. Ba kaki tengkaknya aden kapieradan. Jadi banyak bahasa Minang dari bahasa Arab, Bu. Kalau suami ibu minta kopi sudah salat isya, biasanya apa katanya? Bu, jual dikicok kopi kok, Bu. Ibu agi hanya kacang tujin atau jagung abui. Itu namanya makanan kecil tu di bahasa Minang kulek. Nang kadi kulek go Bu. Yo. Apakah itu asli bahasa Minang? Indah. Itu dari bahasa Arab. Artinya makulat. Makanan kecil. Akala yakulu makulat. Makanan kecil. Anyo Minangan di orang wak kulit. Nyo Indonesia kan di orang mengalih makanan malam. Kuliner. Itu asalnya dari bahasa Ada ndak apa nan datang kini kon nan berasal dari Piaman? Ada. Kecil orang Arab kalau inyo ndak ada mandehnya di rumah hayya nyo tiru orang Piaman. Wayoy. Ya, itu. Jadi bahasa Minang banyak berasal dari bahasa Arab. Jadi supaya kita jangan dikatakan kafir dalam hadis, sampai menyampaikanlah kita Bapak kepada generasi muda, kalau ada anak Bapak kuliah di Amerika tidak dilarang, tapi ingatkan dengan WA, Allah salat nak.
Bapak jangan merasa risih, jangan merasa kecil hati kalau anak bapak tidak masuk 10 besar. Tapi sedihlah bapak kalau anak bapak tidak salat, tidak pandai baca Quran. Itu sangat sedihlah. Kalau dia tidak berprestasi tinggi di sekolah, tidak apa-apa. Yang jelas ilmu itu ditangkapnya, walaupun tidak luar biasa cerdasnya. Tapi merasa malulah jadi orang tua yang telah lama hidup, rezeki banyak diberi Allah, sudah bisa dikategorikan kaya. Anak berdua lonya tidak banyak. Anak cik narkoba, anak cik pazina. Biarlah anak sabaleh serupa Pak Irwan Prayitno tu, tapi hafal Quran semua. Ya kan? Nah, ini pokoknya kita mengarahkan. Kalau kita betul mengarahkannya, anak itu akan betul jalannya. Bu, Pak, di Padang ada serangga itu bajalannya karusu. Di Baso di kampung Ambo namanya sirangka. Asiko namanya tuh. Sama, sirangka yo. Suatu kali sirangka ko lah sakit. Iya kan? Nyo imbau anaknya nang ketek. Kutiko keluar dari talu baru lu meraja berjalan lah. Yuang. Iyo ya. Sajak wang keluar dari talu lah yang cali ayah. Lai. Ba ayah. Ayah madok ke muko pi jalan ayah kerusu. Lai tahu ang sebabnya ko. Malu tahu kami ya, kami keluar dari talu baru. Ikut dek kakek yang salah didik dulu. Kini ayah lah sakit-sakit, kok meninggal ya. Jangan tiru jalan ayah ndak. Kama madok kesinan langkah yo. Iyo kecik nak serangkak kok. Lah mati ayahnya lagi berubah jalannya sampai gini. Itu ya. Iya kan? Jadi kalau apaknya mairiang tiba di anaknya mairiang pula. Jadi betul-betullah arahkan anak agar dia bisa memahami Al-Quran, agar dia biasa memahami apa itu salat, apa makna salat, dan apa fungsi salat, apa reaksinya kepada kita yang salat. Harus paham. Kalau orang paham itu, dia tidak akan berani meninggalkan salat. Karena salat itu kebutuhannya, bukan kebutuhan Allah. Ada lagi yang perlu diluruskan, Pak. Tadanya orang azan. Nyari segera tagak. Kenapa? Bayi utang cik lu. Jadi salat ko nyo sama nyo utang. Membayar utang ko bare atau ringan? Bare tu mengko banyak kredit macet. Tandonyo bare membayar utang. Ada pantunnya tu Pak, ada. Nasi lama disangko katan mau utang lama membayar kan. Ya kan? Jadi hutang ini berbahaya. Maka salat itu tidak hutang. Salat kebutuhan jiwa untuk curhat kepada Allah kalau ada kita mendapat cobaan dan ujian. Ya kan? Nabi sebelum Isra Mi'raj tu Pak, kama beliau kan sedang rusuh tu. Bangko rusuh Nabi itu, bininya meninggal. Apa kalau nak tahu ba'a rusuhnya meninggal bini, atanyon kau orang nalah meninggal bininya. Kalau tidak apa nak ketahu dah. Salah satunya sampai apa batanyo ambo. Mula 5 tahun ditinggal bini. Ba'a rusuhnya buya. Kalau bini lah meninggal kau Pak, nantakana nan baik-baik saya. Iya kan? Apa nan baik-baik dibuat orang rumah tu, itu nantakana. Ambo kalau tidak pergi mengaji Pak, makan ambo di rumah, atau nyelipik tangannya di meja makan tu di ibu. Dan caliak suhu udah lo ya. Habis ko nyo tambahan sambalado, nyo tambahan nasi. Ya kan? Sakit punggung dah, yo gak sakit teh. Anyo urut jo minyak GPU. Akini na mga rajon itu ndak ada lai. Inyo lah
lah mati lai dapat ribuk baar rusuhnya hati orang kematian bini lai dapat ribuk pantunnya biar dan tunjuan jalan lo nak dari bayang kata lauk balimbiang kampung Rambatan kampung Perak tanahnya tinggi badabuo mbak di Muaro riak memacah katapian taman nuang badan jago lalok bu dicaliak suuk jo kida dipandang kiri jo kanan kawan sakasu nalah pai jatuh badare ayamato ka Allah sajo bakadukan cubalah dapat kematian ini kecil orang sadiah lo kematian lah laki tapi sebenarnya sama tu pasangan hidup yang telah dipisahkan kita oleh Allah karena takdir masing-masing. Apa obatnya? Salat. Kok takananya capek salat sunat. Kok indah awaknya suruh rusuh jadi iblis. Salah satunya Pak, supaya ambo janta manuang saja ibu meninggal nyo viral kan ambo de Allah. Nah, dek viral tu ilia mudik pai mengaji. Tio ambo datang Pak serupa iko sejemaah. Rami, bamang ko jemaah rami mendengar tausiah ambo, inyolah dipancing di YouTube. Akhirnya ustaz ko datang ke kampungnya. Iya kan? Inyo datangnya pai ke musajid ko walaupun sambil lalu. Ustaz nak mengaji di YouTube tu kini di rantau Ikil. Walaupun awak tinggal 10 kilo dari siko, dia tahu de grup pai awak ya. Ambo ndak yakin jemaah ko jemaah musajid at-taqwa sesadonyo. Iya kan? Ya. Aba amang ko banyak jemaah ko datang, inyolah mendengar di YouTube. Kini ustaz kelera ko datang ke kampungnya. Aba bondong-bondongnya dah datang. Sekali lagi ambo doakan jamaah nan datang ko masuk serugo. Amin. Batang gadang lah ambo panjek, dahan joran tiang lah ambo titih. Kerana sinan talatak pangka tangkai. Salamu ambo ibu persilakan memanjek batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sadang kambang, talantak putih sadang laki, talendo buah sadang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ambo minta maaf kepada Tuk Rio, Kapak Kapolsek, Kapak pengurus musajid, tokoh masyarakat semua, pemuda-pemudi, terutama bundo kanduang nan magi ambo makan. Ambo minta dimaafkan. Lai dia ge maaf ambo tua. Ibu-ibu na lalu ayam tadi lambo maafkan. Ya kan? Dah ada salah do lai. Boleh ambo berpantun cik lai. Di malata jalan kaguguat dakik pasar padang luar sungai tanang je bukit tinggi tasabui ayahnya janiah di mata di ibu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lah ambo lapeh jawati nan suci jo muko nan janiah pulang lah lai. Tapi kalau adonan ke foto boleh. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.